Lihat saudaraku, bagaimana kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa saya sampaikan saat ini kita ada di zona atau akhir zaman, atau zaman akhir saudaraku. Akan banyak nanti penipuan, tipuan, atau ajaran sesat, atau teori-teori yang baru yang akan menyatakan Yesus seperti apa, ya kan? Pengajaran yang seperti sekarang, Kristen progresif mengajarkan keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Ajaran mereka itu liberal, atau di liberal itu ada juga namanya relativitas. Relatif itu tidak ada kebenaran absolut. Jadi keselamatan itu ada dalam siapapun. Nah itu jelas-jelas salah di dalam kekristenan, karena yang pastinya hanya Tuhan, jalan keselamatan dan kebenaran. Amin. Nah, hari ini kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan Yesus nanti. Yang pertama, bagaimana sebenarnya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Supaya kita tidak terbawa ajaran-ajaran palsu yang bertebaran saat-saat ini, saudaraku. Yang pertama, Yesus datang langsung dari sorga. Amin. Katakan Yesus langsung datang dari sorga. Katakan, nanti Yesus langsung datang dari sorga. Bilang. Karena saudaraku, ajaran di luar sana banyak sekali. Kenapa saya katakan hampir seluruh agama, saya katakan seluruh agama itu mempercayai Yesus akan datang kedua kalinya. Seluruh agama apapun. Saudaraku mau pelajari agama Buddha, bukan, dulu orang tua siapa namanya? Andi, agama Buddha. Di dalam agama Buddha itu mempercayai namanya Yesus Kristus sebagai termasuk dewa yang luar biasa, yang saleh. Di dalam agama Yahudi, Yesus itu ditunggu-tunggu namanya Mesias. Di agama sebelah, sepupu kita, mereka juga menantikan Isa Al-Masih yang menegakkan syariat mereka. Tetapi dalam ajaran mereka, tetapi yang ditunggu seluruh makhluk itu sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan yang lain. Agama apapun, itu ada di ajaran mereka, saudaraku. Tapi kita akan melihat nanti seperti apa kedatangan Mesias yang benar itu. Karena akan datang ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus itu, seperti ini ya. Nah saya buat garis di situ. Ada yang mengatakan Yesus lahir kembali. Ini hati-hati saudaraku. Kalau saudaraku baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, coba ada yang bisa bacakan? Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1-6. Saya bacakan saja ya. Ini banyak diartikan orang karena kitab Wahyu itu menuliskan wahyu atau kejadian yang akan terjadi kemudian hari. Tapi tidak selalu Alkitab itu menuliskan yang akan terjadi kemudian hari. Itu bisa histori, kejadian yang lalu berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Nah ini banyak saudaraku diartikan. Seperti yang saya bilang di sebelum-sebelumnya, ada seorang pendeta hamba Tuhan menyatakan bahwa Yesus sudah lahir di sana, sedang dikandung katanya. Itu berbahaya saudaraku. Saya bacakan ya. Judulnya di situ Wahyu 12 ayat 1-6. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, kalau baca kitab Wahyu, jangan itu diterjemahkan dalam bentuk harafiah. Itu dalam bentuk roh semua. Amin. Jadi jangan dilihat, wah wanita ini siapa? Wanita itu Israel. Kita ini wanita di hadapan Allah. Makanya kita disebut mempelai Kristus. Amin. Jadi kita ini wanita saudaraku. Makanya Israel itu juga wanita. Atau gereja itu wanita atau perempuan. Makanya disebut seorang perempuan berselubungkan matahari dengan di bawah kakinya di sebuah mahkota dari 12 bintang. 12 bintang itu 12 suku Israel. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan dan berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padan yang besar, itu iblis saudaraku, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Itu saudaraku kita nanti bisa pelajari selanjutnya. Kalau di pasal 13 itu berbicara penguasa-penguasa dunia, yaitu bertanduk 10. Itu raja-raja iblis saudaraku. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Itu menyeret itu seperti saya bilang,
iblis waktu dilemparkan ke bumi, dia menyeret sepertiga bintang-bintang, artinya malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dibawa oleh iblis ke dalam kehidupannya atau di dalam kelompok-kelompok dia. Dan ekornya meret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke dalam tahtanya. Jadi saudaraku, kan Yesus lahir dari seorang manusia, ya kan? Yaitu Bunda Maria, atau dari kita manusia itu sendiri. Jadi ini bukan untuk kitab akhir zaman. Ini bukan diwahyukan akan terjadi di akhir zaman. Kalau seperti ini, Yesus nanti lahir lagi jadi manusia, tidak relevan dengan kitab tadi. Atau seperti lagu kita, dia datang di atas awan, tampil bersinar. Nanti jadi ini dia datang di Batam, ya kan? Lahir di Batu Haji. Nah, itu nggak cocok nanti. Jadi itu bukan ayat untuk akhir zaman, tetapi ini korelasinya dari kejadian histori sampai kepada akhir zaman, saudaraku. Jadi sambungannya itu naga dikalahkan itu, yaitu ayat 12, 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, yaitu iblis itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang sepertiga tadi. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Jadi ini kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu, sebelum dunia diciptakan. Maka itu tertulis dalam kitab Yeskiel, itu kitab Yesaya. Seperti Tuhan juga sampaikan, waktu dia sampaikan kepada muridnya, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi ini jangan diterjemahkan, kalau saudaraku nanti mendengar ada hamba Tuhan, gereja yang menyatakan, wah Yesus lahir, Yesus sedang dikandung. Kemarin saya diskusi, ada mama saya sampaikan, ada temannya Inang Boris itu yang mereka sampai mengikuti betul itu videonya, ada orang bule melahirkan seorang Yesus. Jangan pernah percaya itu, amin. Karena jelas, seperti tema saya bilang, kedatangan Yesus akan sama seperti kenaikannya. Berarti nggak perlu dilahirkan, dia akan datang seperti raja di atas segala raja nanti. Jadi itu mematahkan seluruh ajaran sesat nanti akan bersebaran di mana-mana, saudaraku. Jadi Tuhan kita yang akan datang menjemput kita tidak pernah lahir. Jadi jangan percaya ya, sekarang ada ajaran yang sedang berselaweran lagi getol ada di kota Batam dari Korea Selatan. Mudah-mudahan saudaraku jangan ikut-ikutan. Nanti penginjilnya cantik-cantik saudaraku, seperti artis-artis Korea. Kita diajak ngopi di Morning Bakery, di kafe-kafe yang baik. Apa namanya, Bu? Saya lupa namanya. Bukan Kim Jong Un ya, kira-kira gitulah. Nanti bisa di search nanti. Itu sudah kita di-banded sama BKAG dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Karena mereka penginjilannya itu bagus, saudaraku. Mereka awal-awalnya buat study Bible, mereka mengajak kita untuk mengerti kebenaran. Tapi tahu nggak ajaran mereka? Ajaran mereka menyatakan Roh Kudus itu menjelma menjadi manusia, yaitu pemimpin mereka yang ada di Korea Selatan. Tahu nggak pengikutnya berapa? Lebih dari 500.000 orang. Wah, itu banyak loh, saudaraku. Lebih dari seluruh Batu Haji. Dan spektakuler dan kaya-kaya. Penginjilnya wah keren-keren kayak artis Korea. Jadi pengajaran di akhir zaman ini banyak, saudaraku, yang akan menyatakan nanti dia Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, orang Korea itu dia menyatakan dirinya Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan sampai nanti siapapun yang mencoba menghubungi saudara lihat medsos atau siapapun yang datang, kalau orang Korea tanyakan dulu gereja apa dia, ajarannya seperti apa. Jangan sampai ikut-ikutan nanti, ya saudaraku jadi tersesat akhirnya ya. Dan itu masih di kulit-kulitnya nanti di akhir zaman. Semakin kita menuju akhir zaman, semakin banyak lagi ajaran-ajaran yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, kita lihat lagi, lebih parah lagi nanti ajaran yang akan datang. Tuhan sudah sampaikan ya, yaitu mengatakan Yesus akan datang, saudaraku. Ada yang di sana, ada yang di sini. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 23 sampai ayat 24.
Jadi di akhir zaman ini, Yesus itu nggak cuma satu, saudaraku. Akan banyak menyerupai Yesus. Karena saya bilang tadi kan, dari setiap agama aja, itu menunggu semuanya Mesias. Nanti bisa aja orang Yahudi bilang, Yesusnya udah datang nih di Yerusalem. Yesusnya udah ada di Bait Suci atau udah di sini. Atau orang-orang yang sepupu kita bilang, Al-Masih udah datang menegakkan keadilan atau segala macam. Jangan percaya, saudaraku. Kita buka dalam Matius 24, 23, 24 saya bacakan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, berarti ada di Batam, ada di Indonesia, umpamanya yang berkata ini. Atau juga ada yang berkata, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Karena jelas kedatangannya, dia gak ada di dalam dunia ini. Dia akan datang dari surga, akan dilihat setiap orang. Saya luar biasa melihat firman Tuhan ya. Waktu disampaikan ini, setiap orang akan melihat, setiap mata akan melihat, dan setiap lutut akan bertelut melihat kedatangan Yesus. Bayangin ini 2000 tahun disampaikan. Bagaimana orang bisa percaya dengan kedatangan Yesus di awan-awan, sementara dunia itu luas? Bagaimana misalnya orang Amerika, kalau datangnya di Amerika memang kita bisa lihat. Tetapi sudah diilhamkan Tuhan Yesus bahwa memang pengetahuan akan terus bertambah. Kalau sekarang, contohnya, kejadiannya adalah kayak kemarin penusukan kepada hamba Tuhan, Pastor Marmari Immanuel di Australia, Kristen Katolik Ortodok. Apakah orang Australia mengetahuinya? Kita pun mengetahuinya. Karena apa? Viral di seluruh media. Berarti kedatangan Tuhan Yesus akan dilihat setiap mata. Karena apa? Media sekarang memudahkan itu untuk kita melihat. Jadi kalau Yesusnya nanti nongol di Batu Aji, itu pasti Yesus itu orang itu. Karena saudaraku, kalau di negara-negara Spanyol, negara Amerika Latin, itu nama Yesus itu bisa dipakai, saudaraku. Tapi puji Tuhan kita nggak boleh pakai nama Yesus ya, itu terlalu sakral. Nama itu membangkitkan, nama itu menyembuhkan. Tapi kalau di negara Amerika Latin itu ada nama Yesus, ya kan? Nah, pemain sepak bola dulu ada namanya Jesus kan? Kalau nggak salah itu. Bayangin kalau misalkan dia main bola, iya Jesus menembak bola kan? Jadi hina gitu. Sebenarnya kita nggak boleh memakai itu. Karena nama itu sangat kudus dan mulia, saudaraku. Jadi kalau ada nanti mengatakan, wah Yesus ada di sana, itu pasti sesat. Firman Tuhan katakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, ternyata nabi-nabi palsu ini atau Mesias palsu ini tidak sembarangan Yesus atau tidak sembarangan Mesias saja. Mereka memiliki power, saudaraku. Bahkan mereka memiliki kekuatan supranatural. Kalau memiliki power politik mungkin masih biasa. Setiap orang bisa memiliki kekuatan politik. Tetapi kalau memiliki supernatural, itu berarti ada kekuatan ilahi di dalam dirinya. Berarti ada yang memberikan power secara mistis kepadanya. Itu pasti iblis, bukan Tuhan. Karena dikatakan dia, saudaraku, bisa melakukan tanda yang dahsyat loh. Berarti spektakuler, ya kan? Incredible kayak gitu. Wah, keren sekali ini pasti di luar nalar ini. Dan mujizat saudaraku, pasti dia bisa menyembuhkan orang. Nanti di akhir zaman akan semakin banyak seperti ini. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hati. Ini saya sampaikan kemarin kepada teman mama saya. Kalau yang disesatkan itu orang yang suam-suam kuku, itu wajar. Ya karena gereja aja malas gitu kan, baca firmannya nggak ngerti. Ya dibilang Yesus ada di sana, mungkin dia percaya. Ini sampai terjadi selaku orang-orang pilihan pun tersesatkan. Karena apa? Dia hampir menyerupai seperti Yesus. Dia akan seperti Yesus. Seperti 2000 tahun Yesus bisa membangkitkan orang mati, kemungkinan besar orang ini bisa membangkitkan orang mati. Karena dia sangat dahsyat, melakukan mujizat, bahkan dia mungkin menyembuhkan orang, dia bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi jikalau kedatangannya tidak dari atas, dilihat setiap mata, itu pastikan itu bukan Yesus. Amin. Ingat ya, kenapa saya sampaikan ini? Ini mengingatkan kita, karena setiap makhluk, setiap agama, setiap ajaran
itu mengajarkan, merindukan kedatangan Sang Mesias itu. Coba nanti tanya teman kita yang sepupu kita. Mereka meyakini dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa Isa Al-Masih akan datang untuk menegakkan syariat Islam. Tapi dalam ajaran mereka itu nggak salah. Tapi intinya sosok atau pribadi yang ditunggu itu sama semua. Di dalam Yahudi yang ditunggu itu Sang Mesias yang akan memulihkan bangsa Israel. Tetapi belum tentu yang di sana. Kita akan melihat nanti bukan yang itu. Tetapi yang jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 11 tadi, Dia akan datang seperti Dia berangkat ke surga, dan kita akan lihat Dia turun dari surga di awan-awannya yang permai. Amin. Jadi itu kebenaran yang harus kita pegang, saudaraku. Jangan sampai kita nanti sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan, tersesatkan oleh ajaran agama lain. Dan kita mulai ragu, oh ya benar juga ya, Isa Al-Masih itu yang benar. Makanya saya bersyukur, kita patut bersyukur kepada Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yang mengganti semua di kalender, bahwa diganti Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Karena itu berbeda, sangat jauh berbeda. Karena Isa Al-Masih itu yang mereka buat awalnya di dalam kalender itu dari adopsi kitab mereka. Tetapi Yesus Kristus itu dari Alkitab kita. Itu jauh berbeda, karena Yesus yang di kitab mereka itu berbeda jauh. Di sana Yesus tidak disalibkan, tetapi langsung terangkat. Tapi ada kesamaannya. Yesus di dalam Al-Quran juga tidak dilahirkan dari suami istri, tapi dari seorang perempuan yang kudus. Itu mereka akui. Tetapi kedatangannya itu berbeda. Makanya kita tidak meyakini Isa Al-Masih yang disampaikan itu. Makanya saudaraku jangan sampai terkecoh. Wah betul juga, jangan-jangan ini yang benar. Atau kita yang selalu banyak Kristen saudaraku yang memiliki terlalu Israel banget lah, ya kan? Sampai di gerejanya sampai dibuat Hashem, boleh-boleh aja. Nanti Israel Cahaya atau Elohim itu boleh-boleh aja, sampai semua perkara-perkara sebagai suci. Terlalu Israel banget, boleh-boleh aja. Tapi kita bukan Israel secara negara, bukan secara kultur, tetapi Israel rohani yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai karena kita orang Kristen yang terlalu pro-Israel, pro-Yahudi, pro-perjanjian lama, sampai kita berpikir nanti Mesias yang di Yerusalem itu yang akan jadi Allah itu. Tidak. Hati-hati, nanti kita akan baca ya. Kita akan belajar selanjutnya saudaraku. Kita akan melihat saudaraku bahwa Yesus yang ada di bait suci itu bukan Sang Juru Selamat itu. Yang kedua, makanya saya buat di situ, Tuhan Yesus datang membawa anak-anaknya saudaraku. Janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus kita nanti datang itu untuk membawa kita, bukan untuk mendirikan kerajaan, bukan untuk membangun bait suci, tetapi khusus hanya menjemput kita. Saudaraku yang mengikuti Israel, saya sama mengikuti Israel. Sampai saya ikuti namanya Temple Institute. Itu didirikan kerajaan atau didirikan pemerintah Israel khusus untuk mempersiapkan pembangunan bait suci. Saudaraku bisa nanti lihat di Instagram. Saya ikuti itu di fanpage yang di Facebook. Namanya Institute Temple of Israel. Itu mereka jelas-jelas semua ada orang-orang yang mempersiapkan. Makanya beberapa hari ini ada beberapa viral ya, udah lewat sih sekarang beberapa minggu lalu, yaitu tentang lembu merah. Ya, pernah dengar ya? Sapi merah itu adalah yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan, sampaikan kepada Musa untuk membakar atau mengorbankan sapi merah, mempersiapkan pembangunan bait suci. Jadi waktu pembangunan bait suci pertama, itu salah satu syarat utama. Sebelum membangun bait suci, harus mendapatkan lembu sapi merah yang benar-benar murni pure merah dan belum pernah dipakai orang atau dipergunakan untuk membajak atau mengalami hal yang lain lah. Tidak ada pokoknya luka, tidak ada cacat apapun. Nah itu saudaraku dibakar, setelah dibakar debunya itu yang akan dicuci, yang memasuki pembangunan bait suci.
Sekarang itu udah ada di Israel. Nanti saudaraku bisa lihat banyak di media, bahkan media Indonesia sendiri, CNN, bahkan TV One itu mengabarkan itu. Kalau kita lihat sekarang keadaan Israel, sudah sangat nyata bahwa pembangunan itu tidak lama lagi. Karena tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Pemulihan Israel itu terjadi. Saudaraku, pemulihan Israel itu dipulihkan hanya ada di zaman kita. Bahkan di zaman Yesus, Israel gak pernah dipulihkan. Iya kan? Tahu gak di zaman Yesus siapa yang berkuasa? Atau jangan kita gak tahu. Romawi, bukan orang Israel. Saat itu orang Israel sedang dijajah. Jangankan di zaman Yesus sendiri, orang Israel tidak dipulihkan. Israel itu hanya berjaya di zamannya Raja Daud. Setelah itu hancur terus, dibuang ke Babel, dibuang ke Assyria, sampai ke zaman Yesus dijajah oleh Romawi, sampai ke zamannya kerajaan Khalifahan Turki, itu dijajah oleh kerajaan Khalifahan Islam. Nah itu berjaya hanya di zaman ini, dari 1948 dimerdekakan oleh Inggris, dan sampai hari ini Israel itu sangat besar dan luar biasa. Dan kita melihat sekarang, saya nonton di televisi, Israel sudah sampai ke Rafah, saudaraku. Kalau saudaraku perhatikan peta itu, Israel utara itu mendekati ke daerah Askelon atau ke daerah dekat Israel. Nah, di Korea, di Palestina itu, di Gaza Tengah itu sudah habis. Nah, sekarang mereka sampai ke Rafah. Rafah itu perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Jadi tidak ada lagi Gaza yang benar-benar yang ada berdiri gedungnya. Semua sudah dihancurkan. Karena ya musuh-musuhnya ada di dalam bawah tanah. Itu menunjukkan tidak ada kekuatan yang menghalangi Israel saat ini. Mau bayangin nih, kita dengarkan di media kan, PBB udah mengutuk mati-matian nih. Mereka sampai buat veto. Kira-kira didengarin sama Benyamin Netanyahu nggak? Nggak peduli. Karena orang Israel itu orangnya ngotot, keras kepala. Mereka hanya takut kepada Allah Israel. Mau dunia ngomong apa, udah Biden pun bilang jangan masuki Rafah ya. Kalau orang itu sepakat, ya nggak peduli. Dari dulu kan orang Israel gitu, keras kepala. Orang Tuhan aja dilawan, apalagi PBB, ya kan? Dihajar. Sekarang di Israel, saudaraku, tidak ada ancaman bagi mereka. Mereka hanya menunggu waktu saja. Itu hanya bagian politik perang. Bagaimana caranya? Tarik ulur. Kalau langsung dihajar terus, Israel bisa dilawan bangsa-bangsa. Tapi ujungnya nanti seperti itu, saudaraku, seperti perang Harmagedon, perang Gog Magog itu ada di Israel. Tetapi belum saatnya, karena harus digenapi dulu semua ini, pemulihan Israel. Karena pemulihan Israel itu harus sampai ke Mesir, dekat Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu. Jadi itu harus dipulihkan, semua itu akan jadi milik Israel. Ini catat omongan saya ya. Saya pastikan itu, Gaza itu tidak akan kembali kepada Palestina. Mohon maaf. Karena Israel itu mau menguasai semuanya. Itu tandanya apa? Itu berkaitan dengan persiapan pembangunan bait suci. Karena di sekitar mereka tidak ada lagi yang membela yang lain. Justru teman-teman sebangsa yang lain membela Israel. Yordania itu 90% agama sepupu kita, Arab Saudi, dan lain-lain sebagainya. Itu negara-negara secara diam-diam bekerja sama dengan Israel. Bahkan waktu Iran menyerang, mereka ikut membantu Israel untuk menembakkan rudal-rudalnya. Artinya Israel nggak punya musuh di regionalnya. Sekalipun secara agama tidak sama. Karena Tuhan sedang mempersiapkan akhir zaman itu. Saudaraku, nggak main-main. Kalau saya ikuti Institut Tempel itu, semua udah sangat dipersiapkan. Menorah itu sudah ada replikanya. Menorah itu kaki Gideon itu, saudaraku. Penyucian itu semua alat-alat perkakas bait suci sudah disiapkan. Kalau itu terjadi, disitulah kedatangan Mesias. Coba kita lihat, Mesias palsu ya, bukan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembunuh, pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saudaraku, pembunuh keji itu Lucifer atau Antichrist atau
Saudaraku berpikir, benar gak ini? Bohong gak ini? Karena gak mungkin saudaraku. Karena mereka itu menunggu Mesias yang punya power. Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu mereka gak terima. Karena Yesus saat itu tidak membebaskan secara fisik. Tetapi roh yang dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi nanti Mesias yang akan datang memiliki super power, politik, kekuatan, bahkan supranatural akan berdiri di bait itu. Tetapi dia ujung-ujungnya akan membunuh, membinasakan. Coba lebih jelas lagi akan di dalam 2 Timotius. Next. 2 Timotius 2 ayat 4 katakan, yaitu lawan yang meninggikan diri, yang di atas segala disebut, yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Di bait Allah. Kalau kita kembali yang duduk di bait Allah, anggaplah itu imam. Dalam sejarah Israel tidak pernah imam itu dianggap Allah. Itu fix. Karena di dalam hukum Taurat, manusia tidak boleh dibuat Allah. Itu melanggar firman Tuhan. Nah, ini udah pasti mengarah kepada iblis tadi, atau Mesias palsu yang akan berdiri di bait suci itu, saudaraku, yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, ini saudaraku tanda-tanda kedatangan Mesias yang akan menyerupai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi dari sini kita belajar, jangan sampai kita sebagai orang percaya yang suka berafiliasi kepada Israel. Banyak saya lihat gereja-gereja saudaraku, saya ikutin ada satu hamba Tuhan di Surabaya, saya lupa namanya. Sampai mereka ibadah pakai sorban-sorban Yahudi. Masih ingat waktu Tuhan Yesus berdoa, dia pakai pakai tudung yang ada garis-garis itu. Mereka hampir seperti itu, karena suka tur rohani ke Israel. Lama-lama jadi berafiliasi ke Israelan daging gitu. Kita ini bukan Israel daging, saudaraku. Kita ini semua Yahudi rohani, Yehuda rohani, Israel rohani. Nah, banyak gereja-gereja yang meyakini kedatangan Mesias itu di bait suci loh. Makanya mereka terus berdoa, berkunjung, berziarah ke Israel. Hati-hati, Yesus tidak akan berdiri saudaraku di sana. Karena firman Tuhan jelas bahwa yang duduk di situ siapa? Pembunuh keji tadi yang akan menyatakan diri sebagai Allah. Ini nanti saya buat sesi, kalau saudaraku mau, kita buat sesi di akhir zaman supaya saya jelaskan lebih detail mengenai siapa, bagaimana bentuknya, caranya nanti kedatangan Sang Mesias yang disebut, yang disembah atau yang dikagumi orang Israel sampai saat ini. Karena orang Israel tidak mempercayai Yesus Tuhan kita sebagai Mesias sampai saat ini. Kalau ditanya orang Israel, tidak ada satupun yang percaya kepada Yesus kita sebagai Mesias Sang Juru Selamat itu. Karena apa? Saya sudah pernah jelaskan, Israel itu nggak butuh pembebas rohani. Mereka itu pembebas negaranya. Karena dari dulu mereka dijajah bangsa-bangsa. Mereka butuh Mesias yang membela negaranya. Saat ini kan orang Israel dikutuk seluruh bangsa-bangsa. Makanya mereka merindukan Mesias yang membela mereka, menegakkan bangsa Israel. Makanya yang bisa melakukan ini yaitu pembunuh keji yang menyombongkan diri, yang akan menyerupai manusia nanti, yaitu Antikris. Sosok yang akan berkuasa nanti di akhir zaman, saudaraku. Itu nanti kita pelajari di selanjutnya. Tapi yang saya sampaikan di renungan hari ini supaya kita mengerti bahwa kedatangan Yesus akan sama seperti dia naik ke surga. Dia tidak hadir di bait suci nanti, tapi dia akan hadir di awan seperti lagu kita. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kemenangan. Jadi dia akan datang, kita lihat saudaraku. Setiap mata akan melihat, setiap lutut akan bertelut menyembah dia, karena kita lihat ada di sana. Jadi nanti kalau ada gereja besar sekalipun menyatakan, wah Yesus ada di Yerusalem, Yesus sedang ada di bait suci, jangan percaya. Karena kedatangannya tidak seperti itu. Nah, kedatangannya yang kedua juga tidak seperti yang langsung turun di dalam dunia. Kita juga nanti akan diubahkan, saudaraku, akan terangkat. Jadi yang jelas ini mematahkan seluruh ajaran-ajaran yang ada di saat ini. Khususnya buat kita anak-anak Tuhan, jangan percaya. Karena persiapkan dirimu, saudaraku, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kemarin kami diskusi sama teman-teman, saya katakan, ini saya bukan peramal loh ya. Dan saya tidak katakan waktu dan tanggalnya. Tetapi
menurut yang saya lihat segala keadaan, Tuhan bilang sampaikan kan, jika engkau bisa melihat musim, kamu bisa menilai bahwa itu musim gugur, musim kemarau. Harusnya kalau engkau melihat akhir zaman itu, berarti itu sudah dekat kedatangan Tuhan. Dari sini saya melihat kedatangan Tuhan kemungkinan di generasi kita loh. Amin? Takut gak? Nah, kalau kita orang percaya gak perlu takut, saudaraku, amin? Gak perlu takut. Harusnya yang takut itu orang yang ada di dalam Tuhan. Kita yang di dalam Tuhan, kita percaya dia diselamatkan, saudaraku. Jadi jangan takut. Saya sangat merindukan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Karena firman Tuhan bilang kan, sebelum kedatangan, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 24 tentang kedatangan Tuhan, di situ katakan akan terjadi gempa bumi, kelaparan, segala bencana alam, peperangan di sana sini. Soalnya aku perhatikan terjadi enggak? Sekarang bencana luar biasa loh. Bukan cuma di Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang kota kering bisa banjir kayak gitu. Sekarang Brazil tenggelam, saudaraku. Cina berapa kali tenggelam, saudaraku, beberapa kota provinsi. Itu bagian, tapi dikatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 24 itu belum kesudahannya, masih tanda-tanda. Tetapi kalau kita melihat kejadian-kejadian itu, perang deru perang sana sini, kita sudah mulai menuju kepada akhir zaman itu. Artinya saudaraku, kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk percaya kepada Yesus, bahwa kita orang percaya pasti diselamatkan. Amin. Dan itu mematahkan atau ajaran agama-agama, saudaraku. Jadi saudaraku jelas ya, nanti kalau ini paling penting bagi orang percaya, banyak gereja-gereja yang selalu berafiliasi kepada Israel. Boleh, kita bukan mengutuk. Kita sebagai orang percaya jelas firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengutuk Israel, tapi diberkatilah orang yang memberkati Israel. Itu jelas. Tetapi bukan berarti setiap yang terjadi di Israel itu atau yang akan terjadi itu semuanya jadi kita percayai, tidak. Karena kita sebagai orang percaya, yang kita rindukan bukan Yerusalem di Israel yang akan dipulihkan. Makanya kita Yerusalem baru yang dari surga, itu yang kita rindukan. Bukan di dunia ini. Dunia ini semua diratakan, termasuk negara Israel itu akan hancurkan semuanya. Tuhan ganti nanti langit baru dan bumi baru di dalam Wahyu pasal 20. Saudaraku nanti bisa baca di rumah ya. Dan yang terakhir, saudaraku, gak usah berlama-lama ya. Apa yang kita pelajari dari kebenaran kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Kita orang percaya akan terangkat. Katakan, kamu nanti ikut terangkat dong, bilang. Nah, disinilah letak kebahagiaan kita orang percaya. Nanti kalau saya sampaikan ajaran tentang akhir zaman, saudaraku akan takut dan khawatir. Kalau saya sampaikan secara detail, suatu saat saya sampaikan firman ini, saudaraku akan melihat kengerian yang luar biasa di dunia ini. Saya akan bukakan nanti dalam kitab-kitab Wahyu itu, kalau saudaraku mau. Tapi itu menggoncang iman saudara. Tetapi kalau saudaraku di dalam Yesus, harusnya nggak goncang. Karena janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, coba baca. Orang yang sungguh-sungguh akan terangkat ya saudaraku. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan berdiri akan turun dari surga dan berkata, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti mama kita, Kak Teti, duluan bangkit, Bu. Jadi nggak usah sedih-sedih lagi. Amin. Mereka yang mati akan dibangkitkan, diubahkan. Bisa enggak? Bisa. Sedangkan zaman dulu aja, tulangnya Yehezkiel bersentuh dengan mayat itu bangkit. Makanya tadi di Alkitab kita kan, inilah zamannya Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Orang Yesus bisa membangkitkan, orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, mengalami tubuh kemuliaan seperti Yesus. Jadi orang tua kita yang sudah mati, jangan, waduh tuh bapakku, jangan udah jadi tanah, udah jadi, akan dibangkitkan sempurna. Amin. Kalau kita percaya, soalnya aku percaya firman itu kebenaran absolut. Kalau percaya jangan ragu, jangan ditanya-tanya, bangkit nggak nanti ya? Gimana cara bangkitnya? Semennya kan keras, ya dipikirin semennya keras. Orang Tuhan hancurkan dunia sekali ngomong aja hancur kok, masa bahannya bata bisa menghalangi itu?
tulang-tulangnya Nabi Yeskel aja bisa menghidupkan. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengubah segalanya. Firman-Nya berkuasa. Amin. Sesudah kita yang hidup, nah sesudah itu kita yang hidup, saudaraku, yang hidup ini sekarang ini. Nah kalau itu terjadi zaman kita yang masih hidup, apa yang terjadi, saudaraku? Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi jelas, nanti kita dibawa ke angkasa atau ke awan, ke langit. Dalam bahasa aslinya langit itu tempat tahta Tuhan berdiri. Termasuk juga disebut heaven. Surga itu nggak bisa kita terjemahkan dalam bentuk harafiah, saudaraku. Nggak boleh kita sebut surga itu di mana ya. Terus kita pelajari lagi ilmu kosmos kan, atau luar angkasa. Kita udah pergi ke Mars kok nggak ada surga gitu. Nah surga itu luas, saudaraku. Bahkan Tuhan bilang langit itu tumpuan kakinya. Arti langit itu di atas, jadi Tuhan itu berdiam di atas. Artinya saudaraku, kita nanti terangkat, saudaraku, di atas. Makanya kedatangannya juga di atas. Bukan di Yerusalem, bukan di Batu Haji, bukan di Medan, bukan di Amerika. Makanya dikatakan kita akan terangkat, saudaraku, bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita yang selama-lamanya, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita orang percaya jangan takut, saudaraku. Siapa yang jadi pemimpin Lucifer nanti? Siapa yang akan jadi pemimpin dunia ini? One government, one policy, ya kan? One currency. Semua akan diatur oleh pemimpin satu dunia nanti. Itu pemimpin, yaitu iblis itu sendiri. Karena itu akan ditetapkan, saudaraku. Tapi kita akan melihat di akhirnya Tuhan akan mengalahkan semua para antikris itu. Dan hancurkan semua mereka. Kita enggak fokus di sana. Nanti di lain sesi saya sampaikan. Tapi yang jelas, kita orang-orang percaya, meyakini kedatangannya kedua kalinya akan sama seperti dia terangkat 2000 tahun yang lalu. Dan bukan hanya itu, saudaraku, dia enggak datang di sana cuekin kita. Amin. Dia enggak datang di sana cuma lihat-lihatin kita. Kalau dulu Yesus naik ke surga, melihat murid-muridnya hanya tinggal, saudaraku, di Yerusalem. Mereka masih berjuang. Tetapi kedua kalinya Yesus datang di awan yang permai. Dia nggak cuekin kita. Dia jemput kita. Ikut bersama-sama di awan yang permai. Amin. Bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah ajaran yang sesungguhnya. Nanti di akhir zaman, aku seperti saya bilang, akan banyak ajaran Mesias palsu yang akan menyatakan. Sekarang udah mulai bersaweran. Seperti di Korea Selatan, agama-agama lain yang akan menyatakan kedatangan Mesias seperti ini, seperti itu. Tapi yang pasti kebenaran firman Tuhan, dia akan datang seperti dia pergi ke surga. Seperti itu juga dia akan datang. Dan kita akan dijemput. Kalau firman Tuhan di dalam Yohanes bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalaupun tidak demikian, aku pergi ke sana untuk menyediakan kapling bagi Kak Lis. Nah, kalau di Batam kakak masih ngekos kan? Itu pun 3x3, ya kan? Ventilasinya kecil lagi, udara nggak enak. Di surga sejuknya luar biasa. Amin. Berlantaikan permata, saudaraku. Kita permata di kita aja di sini. Wah, luar biasa, ya kan? Saya pernah ke Grand Mall, ada di situ toko emas di dekat eskalator mau ke bawah itu. Saya lihat, saya nggak tahu namanya apa itu. Saya lihat ada kayak kalung kecil, talinya kecil, tapi matanya itu kecil aja, tapi ada permata. Harganya berapa? 300 juta. Waduh, gimana siapa yang beli ini? 300 juta loh, permatanya kecil. Tetapi di surga nanti, saudaraku, lantai kita permata, saudaraku. Artinya kemuliaan yang kita terima tidak sebanding dengan dunia ini. Makanya Paulus bilang, dia mengalami penderitaan, kesesakan, dianiaya, bahkan dibunuh pun. Dia bilang, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini hanya masalah kerjaan, udah diputus kontrak, cari kerjaan. Di sini ada nggak makan satu hari? Saya rasa masih makan walaupun pengangguran, ya kan? Masih baik-baik ya manusia zaman sekarang ini kan, masih ada yang menolong kita. Saudaraku, jangan berpikir saudaraku paling menderita. Karena
upah yang kita dapatkan jauh dari itu. Tapi kalau kita berprinsip, dunia ini bukan rumah kita. Tapi kalau kita pikir dunia ini rumah kita, ya bagimu, kaulah paling menderita di dunia ini. Tapi kalau kita berpikir dunia ini bukan rumah kita, hanya kita untuk singgah, ngapain kita pusing? Ada rumah kita yang Tuhan siapkan, yang mulia, yang indah, yang tidak bisa dibayangkan. Amin. Tuhan menjemput kita, bukan cuma kita yang hidup. Siapa yang rindu orang tuanya yang sudah meninggal? Coba yang anak yatim, coba angkat tangannya dulu. Saya juga anak yatim nih. Anak yatim piatu? Oh, nggak ada ya. Masih anak yatim lah. Atau setidaknya ada saudara kita yang sudah meninggal, ya kan? Rindu nggak bertemu mereka? Nanti saudara kalau bertemu dengan mereka, wah itu luar biasa. Mereka itu pasti indah. Wah kita juga semuanya indah saudaraku. Tidak seperti sekarang ini. Kita ada, saya sendiri ada bekas anak tembak Jepang dulu, nggak tahu kenapa ini. Itu nanti di surga nggak ada. Karena kita semua sempurna nanti. Nggak ada cacat, nggak ada yang luka-luka, yang jerawatan dulu banyak jerawatnya sampai bencol-bencol. Di surga sempurna. Dan nggak ada di sana MS Glow, nggak perlu di sana perawatan saudaraku. Saudaraku sempurna setiap hari. Itu indah, selama-lamanya loh saudaraku. Ini bukan iming-iming loh. Ini bukan sekedar janji-janji palsu. Yesus menyatakan dan tidak tergambarkan. Dan itu sungguh mulia dan indah. Kalau di dunia ini ada nggak kebahagiaan yang benar bahagia itu benar-benar bahagia? Nggak ada. Saya sudah banyak lihat kok. Orang itu contohnya dari kecil nih ya, dari hidup miskin, pasti iming-imingnya nggak besar. Setidaknya Tuhan punya rumah kecil saja. Ada rumah saya sendiri. Waktu menempati rumah baru itu bahagia nggak? Bahagia, diundang orang semua, diundang banyak orang makan di rumahnya, walaupun kecil rumah itu. Tapi di saat dia pergi ke Sukajadi, apa yang salah aku pikirkan? Waduh Tuhan, ternyata rumahku masih kecil. Tuhan, kapan aku punya rumah kayak Sukajadi? Waduh Tuhan, kapan aku masuk? Hidup itu nggak pernah bahagia secara nyata, saudaraku. Kebahagiaan di dunia itu semu. Apa yang pun kau terima hari ini tidak membuat kau puas, nggak pernah puas. Percaya sama saya. Yang saya yakin kalau saya tanya Bapak Caesar di sini, dulu waktu di Lingga, waktu sampai di Batam bahagia nggak Bapak Caesar? Pasti bahagia kan? Tapi sekarang kira-kira bahagia nggak menikmati? Pasti juga bersungut-sungut. Karena akan kerja malam juga kan? Pokoknya di dunia ini mau apapun posisi kita nggak pernah bahagia. Karena memang dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya berjuang di sini. Sekalipun nanti Bapak Caesar dapat posisi, belum tentu akan ada tuntutan. Apapun ceritanya. Atau kita hari ini yang punya motor, ya kan? Kita merindukan punya mobil. Saya percaya yang punya mobil, yang sudah menikmati mobil ya. Tapi yang menikmati motor pasti ingin punya motor, betul atau tidak? Pasti, nggak mungkin nggak. Karena dia akan melihat, oh enak ya orang itu, apalagi pas kita naik motor kan, jemaat sama jemaat lagi, berpapasan di lampu merah, hujan pula itu kan, basah satu nggak basah. Pasti yang naik motor itu, aduh Tuhan, kapan kami punya mobil Tuhan, seperti mereka Tuhan, aduh Tuhan, gitu kan. Tapi setelah kita punya mobil, apalagi sudah sampai 5 tahun seperti saya, udah mulai 5 tahun nih, udah mulai nongol tuh penyakit-penyakitnya, ondel-ondilnya harus ganti, seperempatnya harus ada diganti. Terus kita lihat mobil pun gagah ya. Wah, kayak saya nih, saya pribadi nih, waktu pulang kampung lihat mobil Pajero, keren kali ya. Kayaknya ada lubang pun loncat aja dia nyaman gitu kan. Kalau saya lihat, gitu masih bunyi kan gitu kan. Tetap ada saudaraku ketidakpuasan dalam diri kita. Apapun ceritanya, mau yang di atas sana, tetap ada ketidakpuasan. Ya kan? Tidak ada kebahagiaan di dalam dunia. Itu semua semu dan tidak ada ujungnya. Tetapi di dalam Yesus, sekalipun kita hidup susah, tapi kita bahagia karena Tuhan Yesus. Kita tidak diukur dunia ini karena kita merasa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini tempat kita hanya untuk berjuang ke hidup yang kekal. Tapi kita bersyukur apapun yang kita terima. Kalau hari ini kita masih naik motor, bersyukurlah punya motor.
Kalau hari ini kita masih punya mobil biasa-biasa saja, bersyukurlah semuanya itu. Kalau hari ini kita masih ngontar, mengucap syukur atas semua itu. Kalau hari ini kita tidur di tempat yang nyenyak, punya rumah sendiri, bersyukurlah semuanya itu. Karena jikalau kita menjamkan mata, tidak kita ingat semua apa yang kita punya, rumah atau punya kos. Kalau Kak Lisna tidur, ingat gak Kak Lisna ngekos atau enggak? Nggak sadar kita kan. Yang penting menikmati, masih bisa tidur, iya kan? Atau orang di rumah mewah pun kalau udah tidur nggak sadar dia di rumah yang mewah. Semuanya itu hanya kepuasan daging saja. Jadi dari sini kita mengerti, saudaraku, kita harus merindukan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Amin. Tetapi selama kita masih di dunia, ada tugas Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang terakhir, pasal 24 ayat terakhir, apakah saudaraku? Waktu Tuhan berangkat ke surga, apa dia bilang? Murid-muridku, pergilah, jadikanlah setiap bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah, dalam Anak, dan Roh Kudus, untuk kehidupan banyak orang percaya kepada Yesus. Ada tugas kita, bukan sekedar kita sebagai orang Kristen, tetapi ada tugas kita. Selama kita masih di dunia, kita harus menjangkau banyak jiwa-jiwa. Makanya kita datang beribadah, kita ikut fellowship, kita menjangkau jiwa, kita melayani. Itu bagian kita, masih mengerjakan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Karena dia berjanji, dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Saudara yang percaya, Yesus menjemput saudara di surga, di awan yang permai. Coba angkat tangannya. Semua kita akan terangkat bersama-sama nanti. Tidak ada yang tertinggal. Doa saya, kalau di dalam firman Tuhan, saya selalu berdoa dalam hati saya. Kalau baca firman itu dikatakan gini, di akhir zaman akan ada orang dua, ada yang di ladang, satu terangkat, satu enggak. Ada yang di rumah, satu terangkat, satu enggak. Doa saya selalu di depan Tuhan gini, Tuhan, janganlah itu terjadi dalam diriku. Karena di dalam rumah berarti aku ada istriku, ada mama. Kalau firman itu tergenapi, berarti kami ada yang tertinggal. Doaku, Tuhan, jangan ada yang tertinggal. Semua kami terangkat. Amin. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Kadang-kala memang di keluarga ada aja yang nggak betul gitu kan. Nah, diingatkan dia, nanti kamu tinggal, lu bilang sama dia ya. Kalau main-main dia bilang, kamu tinggal. Kalau tinggal nanti saya sampaikan kebenaran tentang akhir zaman. Saudaraku, mau nggak tinggal di situ? Wah, tersiksa saudaraku. Bahkan di firman Tuhan bilang, tidak ada penderitaan yang pernah terjadi sebelum dunia menjadikan dan setelah dijadikan. Penderitaan itu ada di akhir zaman. Penyiksaan yang luar biasa dari Antikris kepada kita semua. Nanti saya sampaikan itu ya, kebenarannya itu di lain sesi ya. Tapi biar kiranya hari ini kita belajar supaya kita tidak terombang-ambing ajaran-ajaran palsu. Khususnya juga saat ini sedang bersaweran ajaran dari Korea Selatan yang menyatakan Yesus jelmaan Roh Kudus, itu pemimpin mereka. Enak aja dia kan, ngapa-ngapain pun nggak bisa dia, sok-sokan aja. Jadi jangan percaya apapun, ada Yesus di sana, Mesias di sana, itu semua palsu. Yang pasti nanti setiap mata akan melihat, wah itu Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu ya yang kebenaran dari firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa.